Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali menonton video saya ini, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Usia saya sekarang 73 tahun. Saya orang awam yang tidak mendambakan berbicara di YouTube. Tetapi pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya memberitakan Injil. Saya yakin itu suara Tuhan. Saya sekarang baru memutuskan mau taat setelah menunda-nunda untuk melaksanakannya. Saya merasa tidak layak. Syukur kepada Allah sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan kita yang kelima, Minggu 31 Oktober 2021. Dengan materi menjawab pertanyaan mana ada di dalam Alkitab Isa Al-Masih pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Maksud daripada pertanyaan yang bernada menantang ini adalah ungkapan keheranan orang-orang yang bukan Kristen akan pribadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu. Mereka heran, bukankah Yesus itu orang biasa, anak Siti Maryam atau Santa Maria? Kok dijadikan Tuhan oleh orang Kristen? Jadi timbullah pertanyaan itu untuk mencari bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus atau Isa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Tuhan. Ada banyak sekali ayat yang membuktikan hal itu. Ada yang diberitahukan langsung oleh Tuhan Yesus. Ada pula yang melalui peristiwa yang terjadi. Kita bisa memperoleh pengertian bahwa Yesus atau Isa adalah Allah atau Tuhan. Misalnya peristiwa Yesus terangkat naik ke surga. Kalimat ini memberi pengertian bahwa beliau adalah Allah atau Tuhan. Karena tidak ada orang biasa yang bisa naik ke surga hidup-hidup. Bagi orang Kristen yang kurang pengetahuan akan kekristenan, mereka mendapat kesulitan menjawab pertanyaan yang menantang di atas. Bahkan mereka menjadi bimbang dibuatnya dan kemudian meragukan pribadi Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Lalu kemungkinan mereka murtad. Artinya mereka menyangkal Yesus di muka umum. Akibatnya adalah fatal. Mereka akan disangkal oleh Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa. Artinya mereka akan masuk neraka. Sebenarnya Yesus itu adalah anak Allah yang adalah Allah sendiri. Yohanes 14 ayat 9. Yang turun ke bumi, dikandung, dilahirkan oleh Siti Maryam atau Bunda Maria. Menjadi manusia tidak berdosa di dalam rangka proyek tanda kutip Allah mengambil alih hukuman manusia akibat dosa-dosa mereka. Jadi proyek di tanda kutip pengambil alihan hukuman ini membutuhkan tersedianya manusia tidak berdosa menjadi kurban atau korban yang tidak bercacat untuk dieksekusi menggantikan
umat manusia dihukum, supaya manusia tidak dihukum, supaya manusia selamat. Hal ini kita bisa baca di Roma 8 ayat 1, 3, 4, Matius 5, 17, 18, 19. Dari aspek hewan kurban yang dilakukan oleh orang Israel pada zaman Perjanjian Lama, Yesus atau Isa di Perjanjian Baru bertindak sebagai domba jantan yang tidak bercela, disembelih di kayu salib, menggantikan umat manusia. Kita bisa temukan hal ini di kitab Yohanes pasal 1 ayat 29. Kita sebagai orang Kristen harus bisa menjawab tantangan pembuktian Yesus atau Isa adalah Tuhan ini. Ini tantangan bagi orang Kristen, terutama jawaban bagi diri sendiri maupun menjawab pertanyaan orang lain. Jika belum tahu jawabannya, carilah tahu, agar kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh para penyesat di akhir zaman ini. Sudah 3 ayat di dalam 3 video yang saya unggah untuk membantu menjawab bagi mereka yang mengalami kesulitan menjawab pertanyaan yang menantang ini. Berikut ini adalah ayat keempat yang membuktikan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah Tuhan atau Allah. Kisah Para Rasul pasal 9. Saya ceritakan ringkasan kisahnya lebih dahulu, supaya nantinya mudah dimengerti seluruh peristiwa yang terjadi. Demikian kisahnya. Setelah Yesus Kristus terangkat ke sorga, terjadilah aniaya atas jemaat. Di antara para penganiaya itu ada seorang muda yang berpengaruh bernama Saulus dari Tarsus. Dia setuju salah seorang pelayan Tuhan bernama Stefanus mati dilempari batu oleh orang banyak. Tragis sekali. Saulus berusaha membinasakan jemaat dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki maupun perempuan dan memasukkan mereka ke dalam penjara, mereka yang mengikuti jalan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari keluar sebentar dari konteks bahasan kita, Yesus adalah Tuhan. Sebentar kita akan masuk kembali. Ini penting. Mari kita berpikir sejenak, mengapa Saulus benci sekali Yesus dan para pengikutnya? Mesti ada sebabnya. Yohanes 15:21. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ini Saulus dan orang-orang sekelilingnya, dunia ini yang disebut dunia, membenci Yesus dan para pengikutnya sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus Yesus turun ke bumi, yaitu Allah Bapa sendiri. Saulus beserta orang-orang Israel tidak tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Saulus tidak tahu. Dikira ya anaknya Siti Maryam. Sampai sekarang ini banyak orang yang tidak tahu. Wah, itu anaknya Siti Maryam kok disembah. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Saulus tidak tahu ini. Bukan terjadi dari hubungan suami istri antara Yusuf dan
Siti Mariam atau Santa Maria. Yohanes 6:42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Lah, aneh toh. Orang biasa kok bilang, aku telah turun dari sorga. Mereka juga tidak tahu bahwa rencana Allah mengutus Yesus Kristus mati di salib untuk menggantikan hukuman semua orang, termasuk orang Yahudi dan juga Saulus. Ini Saulus tidak ngerti ini. Walaupun Yesus Kristus waktu masih hidup, belum disalib, belum naik ke sorga, Saulus ada. Entah dia dengar atau tidak. Tuhan Yesus berbicara di Matius 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapi hukum Taurat. Menggenapi artinya menggantikan hukuman yang seharusnya dijalani oleh manusia. Nanti lain kali kita bahas topik ini. Tapi Saulus tidak tahu, jadi dia benci. Karena ini siapa Yesus ini? Kalau orang ada untungnya tentu senang dong. Oh, dia mati untuk saya ya. Saya kira kalau orang yang nalar akan begitu. Dia mati untuk saya, menggantikan saya. Jangan deh, saya sayang dia, saya cinta dia. Ini rencana Allah mengutus Yesus Kristus mati di salib untuk menggantikan hukuman semua orang, termasuk orang Yahudi dan juga Saulus. Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tidak ada rasul atau murid Yesus Kristus yang menjelaskan mengenai hal ini, karena mereka sendiri tidak tahu. Saya tidak berpendapat, saudara, tapi Yohanes 6:42, kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jadi Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah bilang, akulah roti yang turun dari sorga. Jadi murid-murid komplit loh, dia ini kan anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana dia bisa bilang aku turun dari sorga? Ini kesalahannya sudah pernah di video yang lalu saya unggah. Kesalahannya adalah terletak pada Bunda Maria dan Pak Yusuf almarhum, Bunda Maria almarhumah dan Pak Yusuf almarhum tidak memberitahu bahwa Yesus bukan terjadi dari benih laki-laki dan perempuan, hubungan suami istri Yusuf dengan Siti Mariam atau Santa Maria ini. Kalau diberitahu tentu saja Yesus bilang, aku turun dari sorga, ya enggak kaget. Karena pernah ada kesaksian dari mamanya, papanya, ibunya, bapaknya, yang dia kenal, cuma tidak memberitahu. Ya buktinya ini. Ayat 6, pasal 6, 42, Yohanes 6, 42. Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Berarti Bunda Maria tidak memberitahu, sehingga murid-murid tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, kenapa menjadi manusia? Yaitu manusia yang tidak berdosa dalam proyek Allah menggantikan, mengambil alih hukuman. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
bagaimana kamu berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Loh, barusan saja saya kasih tahu, kalau kamu melihat aku, kau sudah melihat Bapa itu. Dia tanya lagi, Guru, tunjukkanlah Bapa itu sudah cukup. Nah, ini kan, kalau saya, untung bukan saya jadi Tuhan. Kenapa begini muridnya? Jadi murid-murid tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Sehingga dia tidak memberitahu Saulus. Saulus nggak tahu, benci dia. Wah, ya macam-macam. Ini sudah murid-muridnya bilang ada kebangkitan orang mati di dalam Yesus. Ya tambah jengkel Saulus. Juga Stefanus. Stefanus ini adalah salah satu pengerja atau penatua, satu dari 7 orang yang dipilih oleh 12 rasul ini untuk melayani meja. Melayani meja itu adalah melayani orang-orang miskin. Kegiatan apa ya namanya? Di gereja itu namanya apa? Diakonia atau apa? Melayani orang-orang miskin. Tapi dia memiliki roh yang menyala-nyala, diurapi Roh Kudus. Waktu dia ditangkap, ditanyai, diinterogasi, dia cerita. Mulai, ini di pasal 7, Kisah Para Rasul pasal 7. Lihat sendiri, baca sendiri saudara. Lama sekali. 50 ayat. Tidak ada dia menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Atau dia belum sempat. Kepanjangan. Dia cerita mulai dari Adam. Adam disuruh keluar oleh Allah begini. Sampai Adam beranak ini sampai kepada Musa. Musa terus turun. Dia tidak sempat memberitahukan. Terlalu panjang. Perjanjian lamanya. Perjanjian barunya tidak ada. Baru dia membacakan firman Tuhan yang mengecam orang-orang zaman dulu. Nah, ini orang-orang Yahudi saat itu merasa tersinggung karena dibacakan ayat, kau tahu hukum Taurat tapi kau tidak melakukannya. Marah mereka, diserbu Stefanus, dilempar batu sampai mati di bawah persetujuan daripada Saulus orang muda ini. Fatal. Stefanus terlalu panjang menerangkan sejarah perjanjian lama sampai tidak sempat menerangkan tentang 2 hal tadi. Satu adalah Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Kemungkinan dia juga tidak tahu. Dan kedua adalah bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman umat manusia. Menggantikan hukuman sehingga pengampunan bisa dilepaskan. Jadi orang Kristen diselamatkan bukan karena diampuni. Diampuni itu ditiadakan. Hukum Taurat ditiadakan. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nanti lain kali kita bahas bahwa orang Kristen bukan diampuni, melainkan digantikan hukumannya. Sama, diampuni juga selamat, digantikan selamat. Tapi mengampuni dosa itu salah. Matius 5:18 tidak bisa dilakukan. Ini saya orang awam saudara, merendahkan diri. Mohon ada respon dari para teologian. Nomor telepon saya 0852 9898 1948. 1948 adalah tahun kelahiran saya. 0852 9898 1948. Silakan merespon ke sana. Kalau maki-maki ya kasihan saya dong, jangan dimaki-maki. Direspon, dibangun. Lah, ini saya ini orang awam yang bermimpi. Saya tidak mau, saudara. Saya takut, saya yakin itu suara dari langit adalah suara Tuhan Yesus. Bagio ganti.
serem, saudara. Saya tidak bisa ceritakan ini lengkap, panjang. Atau ada kemungkinan Stefanus sendiri tidak tahu tentang kedua hal tersebut. Dia cuma tahu di dalam Yesus selamat. Sudah. Tidak ngerti. Padahal baru-baru saja Yesus terangkat ke sorga. Apa dia tidak ngerti kalau itu Tuhan? Saya juga tidak ngerti. Kalau Saulus lihat Yesus naik ke sorga, dia pasti tahu, oh Yesus itu Tuhan. Dia naif sekali dia kalau membenci Yesus. Saya juga bingung. Murid-murid melakukan mujizat, dia tidak percaya kalau mujizat itu dibuat oleh satu nama, Yesus Kristus itu nama Tuhan. Nggak ngerti juga saya. Demikian pula halnya zaman sekarang ini. Ini tujuan saya berbicara. Banyaknya orang membenci dan menista Tuhan Yesus karena mereka tidak mengenal dua hal ini. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan oleh orang Kristen. Terbalik. Dan Yesus mati untuk menggantikan hukuman semua orang, termasuk mereka yang membenci, termasuk Saulus, termasuk mereka yang zaman sekarang membenci atau menista Tuhan Yesus dengan kata-kata yang karena tidak mengerti mau diapain. Kasihan kan? Padahal Yesus Kristus menyerahkan nyawa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang menyerahkan nyawa bagi orang itu. Bagi saya, bagi Saulus, bagi penista Tuhan Yesus zaman sekarang. Tuhan Yesus tidak perlu dibantu, saudara. Tidak perlu dibela, biar saja. Beliau bisa bela diri sendiri. Coba saja tak berani. Banyak saudara yang KO. Kalau saya mengalami hal-hal yang positifnya. Kenapa ya saya tidak minta? Kenapa ada ini ya? Ada juga terus sakit, terus stroke. Saya tidak tahu. Saya dapat positifnya, syukur. Mari saya ajak semua orang yang paham hal ini untuk ramai-ramai memberitakan hal tersebut di atas. 1. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 8:58. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, tidak berdosa. Tentu tidak berdosa. Tuhan jadi manusia. Bukan dijadikan di dalam perutnya Siti Maryam. Bukan. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Adanya tentu di sorga. Karena Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 itu firman yang menjadikan segala sesuatu. Firman itu telah menjadi manusia itu di ayat 14-nya. Menjadi manusia tidak berdosa, dikandung dilahirkan oleh Siti Maryam atau Santa Maria untuk disalibkan, menggantikan hukuman semua orang, termasuk hukuman mereka yang membenci dan menista Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kita kembali ke jalur konteks bukti Yesus adalah Tuhan. Kepanjangan. Tapi penting. Waktu saya membaca maunya 10 menit. Tapi tidak enak, mau dipotong-potong tidak enak. Karena saya tidak biasa, saudara, saya bukan pendeta. Mau dipotong-potong 10 menit berjilid, tidak mampu saya. Tidak mampu. Memang saya tidak sekolah pendeta dan bukan pendeta, sudah tua dapat mimpi. Kalau saya berniat ini tentu saya sejak muda. Saya sudah unggah, saya sudah bicara, sudah khotbah di gereja ini itu. Saya tidak niat, saudara. Saya niat siap-siap meninggal. Tapi 2018 saya mimpi. Waduh. Terus jadi berani. Saya tidak tahu. Tapi saya yakin apa yang saya khotbahkan, apa yang saya beritakan, saya bagikan ini benar, saudara. Karena berdasarkan ini ayat firman Tuhan. Bahwa Yesus Kristus, ada yang kaget. Loh, Yesus tidak mengampuni. Iya, tidak mengampuni. Yesus Kristus
menggantikan. Yesus Kristus menggenapi tuntutan hukum Taurat. Tuntutan apanya? Tuntutan hukumannya kesian. Nanti saya kasih satu unggahan, satu konten akan berisi ini. Mari kita kembali. Ketika Saulus itu di dalam perjalanan, karena bencinya dia, dalam perjalanan ke Damsyik atau sekarang Damaskus, dia mengalami suatu peristiwa supranatural. Tuhan Yesus berbicara dengan dia dari sorga. Sebetulnya waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia kan tahu kalau misalnya ya Tuhan Yesus ada di Jakarta, mungkin Saulus ada di Tangerang lah, atau di Bogor. Mestinya dia dengar, wih, Yesus naik ke sorga. Tapi entah kenapa dia kok tidak percaya ya. Kok dia benci? Saya tidak tahu. Itu saya duga-duga seperti itu. Karena Tuhan Yesus bilang, mereka tidak tahu siapa Bapa yang mengutus aku. Di Yohanes 6:42 tadi. Tuhan Yesus berbicara dengan dia dari sorga. Sampai dia berubah nama dan berbalik. Semula memusuhi Tuhan, sekarang berubah menjadi Rasul Paulus yang sangat terkenal itu. Banyak orang yang pakai nama Paulus. Berikut ayat-ayatnya. Kisah Para Rasul 9 mulai ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan tidak jelas, saudara. Jalan Tuhan artinya mengikut Tuhan Yesus. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kisah ini terkenal sekali, saudara. Saya di sekolah minggu sudah dengar ini. 4. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini Saulus mengalami secara live. Saya mengalami mimpi. Jelas sekali, saudara. Kalau enggak seberani ini saya. Saya ini orang paling takut bicara di muka umum. Apalagi di YouTube. Ini bukan orang Kristen saja. Kalau bicara di gereja ya orang Kristen, nah kita sudah kenal. Ini berbicara dengan ribuan orang yang berbeda-beda. Anak saya bilang, Papa ini kok jadi berubah sekali, kok berani sekali, sombong sekali Papa ini. Ya, nggak tahu dah, lu bilang sombong atau tidak sombong, gue nggak tahu. Saya mau taat kepada yang memberi mimpi itu. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah, karena kena sinar rebah geduk. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi orang Kristen dianiaya di bumi yang merasa Yesus yang ada di sorga. Ya ini istimewa, hubungan istimewa. Maka itu kekristenan itu bukan agama, saudara. Kekristenan itu hubungan dengan Raja segala raja, Sang Pencipta langit dan bumi. Macam-macam anunya beliau, Juru Selamat manusia, karena beliau yang menggantikan hukuman yang seharusnya kita jalani. Dan beliau juga yang akan menghukum orang yang tidak mau digantikan hukumannya. Saya heran, orang yang digantikan hukumannya oleh sang hakim kok enggak mau. Saya heran. Enggak sampai di nalar saya, enggak sampai. Saya minta petunjuk lah. Itu nomor telepon tadi 0852 9898 19
1948. Nama saya di akal saya. Orang digantikan hukumannya, kok tidak mau? Itu sang hakim loh. Dan nanti beliau akan turun lagi sebagai raja segala raja yang menghakimi. Jawab Saulus, pasal ayat 5. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu jelas. Suara ini dari atas, tentu dari sorga. Telah saya kisahkan di dalam ringkasan tadi. Selanjutnya terjadilah Saulus, si pembunuh pengikut Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini, berubah nama dan status menjadi Rasul Paulus. Renungan kita sebagai berikut. Cahaya yang mengelilingi Saulus itu dari langit. Demikian pula suara yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu, terdengar dari surga juga. Yang dimaksud dari langit adalah dari surga. Sebab pada akhir pelayanannya di bumi, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih terangkat naik ke surga. Tentunya naik yang dimaksud adalah naik ke langit, di mana surga berada. Tidak dikatakan Yesus ke surga, bumi terbuka, maka Yesus turun ke dalam bumi. Tidak. Yesus naik ke surga. Sehingga cahaya yang mengelilingi Saulus dari langit, demikian pula suara yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu, terdengar dari langit juga. Dua-dua dari langit. Langit di sana adalah surga. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih terangkat naik ke surga. Tentunya naik yang dimaksud adalah naik ke langit, di mana surga berada. Hal ini bisa kita baca di kitab Lukas 24 ayat 51. Jadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih memancarkan cahaya serta berbicara memanggil Saulus dari surga. Peristiwa ini jelas membuat kita menarik kesimpulan yang tidak diragukan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah Allah atau Tuhan yang sekarang tinggal di surga. Jelas itu, ya itu nalar kita. Memang beliau tidak bilang akulah Yesus yang tinggal. Sejelas akulah Yesus yang kau aniaya. Sejelas bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri. Peristiwa ini jelas membuat kita menarik kesimpulan yang tidak diragukan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah Allah atau Tuhan yang sekarang tinggal di sorga, saudara. Jadi tidak ada kemungkinan orang biasa mampu bersinar dan bersuara dari sorga. Tidak ada. Tidak ada. Walaupun pakai sound system berapa puluh ribu megawatt, dia mau naik pesawat terbang atau helikopter, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Ada lagi sang usaha menyanggah ini. Ada sanggahan yang berkata bahwa Saulus tidak mengatakan Tuhan, tetapi Tuan. Maksud sanggahan ini adalah mau membuktikan bahwa Yesus atau Isa itu adalah Tuan, bukan Tuhan. Tuan orang biasa. Saya ajak berlogika. Tetapi sesungguhnya yang membuktikan bahwa Yesus atau Isa itu Tuhan atau orang biasa bukanlah suara, bukanlah seruan Saulus. Entah dia berseru Tuhan, siapakah engkau Tuhan, atau siapakah engkau Tuhan. Bukan itu yang menentukan. Melainkan Tuhan Yesus memancar sinar serta berbicara dari sorga. Itulah yang membuktikan bahwa beliau adalah Tuhan, Allah sendiri atau Tuhan. Walaupun misalnya benar Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Ini tidak mempengaruhi fakta bahwa Yesus memancarkan sinar
dan berdialog dengan Saulus dari sorga. Jika kita sudah mendapat fakta bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah Allah yang tinggal di sorga, seharusnya kita tidak ragu-ragu dengan sendirinya sujud menyembah kepada beliau tanpa harus diperintah oleh beliau. Sembahlah aku. Tidak usah. Walaupun beliau sekarang tinggalnya di sorga, beliau bisa lihat kita tidak bisa lihat beliau. Memang tidak ada perintah beliau demikian. Sembahlah aku ya, aku Tuhan ya. Tidak ada. Fakta di Alkitab memberitahu kita bahwa beliau tidak menolak disembah. Sebab beliau itu Allah atau Tuhan yang berhak menerima sembah manusia. Nah, kita sudah menemukan ayat keempat bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah Allah atau Tuhan yang menjawab pertanyaan mana ada di dalam Alkitab Isa Al-Masih pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ini fakta, ini pertanyaan ini sebetulnya mana buktinya Yesus itu atau Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Itu tadi buktinya, bersuara dari sorga, bersinar dan bersuara dari sorga. Diberkatilah kiranya para penonton dan keluarganya dengan berkat rohani dan jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih junjungan kita sekalian. Amin.